Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wahdanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala miftah bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Ali Al-Aidud beserta seluruh para habaib yang saya cintai, yang saya muliakan, ketua panitia beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh hadirin hadirat, tolong jangan ada yang ribut. Ini majelis ilmu, bukan majelis dangdut. Kepada seluruh hadirin, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Saya baru sampai dari bandara, langsung ceramah ke Pandeglang, terus langsung kemari. Saya juga dalam keadaan sakit, jadi mohon doa agar Allah berikan kesembuhan kepada saya. Ini sakit gara-gara kurang istri nih, saudara. Kalau istrinya satu, jadi begini, sakit-sakitan terus. Oleh karena itu, walaupun sedikit dari saya, semuanya siap mendengarkan, siap mendengarkan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani. Itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, wa anna afdalal layali lailatu maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'at, thumma lailatul isra. Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra. Malam kelahiran Nabi adalah malam yang paling mulia, malam yang paling agung. Kenapa? Karena kalau tidak ada maulidnya Nabi, tidak ada hari lahirnya Nabi, maka tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada malam Jumat, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada syariat, tidak akan ada ulama. Kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka sudah menjadi satu kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri, tolong ini kalau masih ada yang ribut saya pulang sekarang. Kalau masih ada yang bicara saya pulang. Saudara-saudara, kamu tahu
Saya dalam keadaan sakit, saya datang ke sini, saya dilarang oleh anak istri saya dilarang oleh murid-murid saya. Habib gak usah ceramah, Habib istirahat aja. Mereka larang saya karena mereka sayang sama saya, cinta sama saya. Tetapi tetap saya datang ke sini karena kecintaan saya kepada kalian melebihi kecintaan mereka kepada saya. Makanya jangan ada yang ribut, pasang kedua telinga dan dengarkan sedikit nasihat yang saya sampaikan. Khususnya ibu-ibu jangan ada yang ribut. Nah, Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardhun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Karunia Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan sebagian ulama yang lain berkata karunia Allah adalah ilmu, sebagian lagi berkata karunia Allah adalah akal. Sedangkan rahmat Allah di dalam kitab tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti dijelaskan bahwasanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu Al-Quran dan akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad dan Islam sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam jagat raya bergembira, semuanya bergembira illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak senang, iblis tidak rela, iblis tidak ridho dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena musuhnya iblis yang paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah SAW. Dalam riwayat, Nabi pernah nanya kepada iblis, wahai iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Wahai iblis, siapa makhluk yang paling kamu musuhi? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad musuhku yang paling besar. Kamu wahai Muhammad makhluk yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluargamu, setelah engkau anak cucumu. Saudara-saudara, para habaib adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang benci para habaib, siapa itu orang? Siapa itu orang? Jawab yang keras, siapa itu orang? Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau adalah anak cucu Rasulullah, anak cucu Nabi Muhammad yang berdakwah pagi siang sore malam, memperjuangkan ini agama, melawan kezaliman dan kemungkaran. Kalau ada yang benci beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang memusuhi beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang melemahkan perjuangan beliau, siapa itu orang? Andaikan ada polisi yang mau menjarakan beliau, berarti polisinya polisi apa? Andaikan presiden mau kriminalisasi beliau, berarti presidennya presiden apa? Andaikan ada ustadz, kiai, ulama yang melemahkan, yang menggembosi dakwah beliau, berarti ulamanya ulama apa? Ulamanya ulama apa? Iblis, saudara-saudara. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, iblis tidak suka akan lahirnya Nabi. Iblis benci dengan anak cucu Rasulullah. Berarti kalau ada yang benci dengan maulid, siapa itu orang? Siapa itu orang? Kalau ada yang membubarkan acara maulid, siapa itu orang?
Kalau ada yang mencegat jamaah yang mau hadir acara maulid, siapa itu orang? Siapa itu orang? Saudara-saudara, kemarin acara reuni akbar 212 dihadiri oleh jutaan umat Islam. Kamu tahu Menteri Agama Lukman Hakim ketika itu dia bertanya, ngapain sih mau merayakan maulid reuni 212? Wiranto juga berkata, dan banyak pejabat-pejabat yang lain bertanya seperti itu. Abuya Maliki Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, apa kata beliau? Tidak pantas, tidak layak bagi orang yang berakal. Mereka bertanya, ngapain merayakan maulid? Seakan-akan seolah-olah bertanya, ngapain bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau Menteri Agama nanya seperti itu, punya akal apa tidak? Punya otak apa tidak? Punya otak apa tidak? Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada satupun sosok baik dari kalangan NU, baik dari kalangan Muhammadiyah, tidak ada satupun sosok yang bisa mengumpulkan jutaan umat Islam, yang bisa mempersaudarakan jutaan umat Islam. Kamu tahu kemarin 212, humul ladzina yungkiruna al-maulid hum yahduruna fil maulid. Mereka orang-orang yang ingkar sama maulid, kemarin 212 mereka ikut hadir acara maulid. Wahabi-wahabi yang pakai celana cingkrang, yang jenggotnya 3 lembar, yang maulid bid'ah, maulid syirik, maulid kafir, kemarin ikut baca maulid, ikut acara maulid reuni 212. Saudara-saudara, tidak ada satupun sosok yang bisa mempersaudarakan umat, menyatukan umat seperti sekarang, kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara-saudara, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Di saat kezaliman di mana-mana, di saat kemungkaran di mana-mana, Allah kirimkan, Allah berikan kepada kita, yaitu Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Berkali-kali saya sampaikan, Habib Rizik itu beliau bukan hanya miliknya FPI saja, tetapi beliau adalah milik seluruh umat Islam. Betul? Jadi kalau polisi, kalau presiden, kalau Megawati, kalau Wiranto, kalau Luhut, kalau kalian para pejabat mau macam-macam sama beliau, mau menangkap beliau, mau mengkriminalisasi beliau, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI, tapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Dan saya sampaikan kepada kalian yang ingin menangkap Habib, al-muslimuna yahtajuna bih, umat Islam butuh kepada sosok beliau. Kalau kalian mau tangkap seorang habaib, jangan beliau yang kalian tangkap. Demi Allah, kami para habib-habib muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk mengganti posisi beliau di dalam penjara. Saudara, cukup sudah. Habaib, kiai, ulama kita tidak dihargai. Ustaz ditangkap, kiai ditangkap. Ustaz Alfian Tanjung divonis 2 tahun. Ustaz Abu Somad kemarin di Bali ditolak oleh Ormas Hindu Bali. Saya tanya, Ormas Hindu Bali yang menolak Ustaz Abu Somad selama di Bali, biadab tidak? Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Kita umat Islam cinta ulama, betul? Kita umat Islam hormati ulama, betul? Kita hargai ulama, betul? Kita muliakan ulama, betul? Siapa yang suruh? Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, akrimul ulama fa innahum indallahil qurama. Muliakan para ulama, agungkan para ulama, karena mereka golongan-golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Ustaz Abu Somad ditolak di Bali. Bahkan ini ormas Hindu Bali, mereka masuk ke hotel bawa senjata, bawa sajam. Hei kalian ormas Hindu Bali, kalian kira cuma kalian yang punya golok, cuma kalian yang punya senjata? Orang Tangerang juga punya golok, saudara-saudara. Kami umat Islam juga punya pedang. Jangan macam-macam kalian dengan ulama kami, jangan macam-macam kalian dengan para habaib kami. Kami selama ini toleransi, kami selama ini rahmatan lil alamin. Saya tanya, pernah tidak umat Islam usir pendeta? Pernah tidak? Pernah tidak umat Islam usir pemuka-pemuka agama Hindu? Pernah apa tidak?
Pernah tidak umat Islam usir para biksu-biksu Buddha? Pernah tidak umat Islam bakar gereja? Pernah tidak umat Islam bakar pura? Pernah tidak umat Islam bakar tempat ibadah orang Buddha? Tidak pernah, saudara-saudara, karena kita tahu kalian minoritas, kalian kafir zimmi, sehingga kami tidak akan melukai kalian, karena kalian adalah kafir zimmi yang berada di mayoritas muslim. Kami tahu itu. Jangan ajari kami tentang toleran. Makanya saya heran, mereka bilang Ustadz Abdul Somad boleh ceramah di Bali, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, Ustadz Abdul Somad harus ikrar setia kepada NKRI. Goblok, kamu para ulama kami mau kalian ajarkan setia kepada NKRI? Saya tanya, yang paling setia kepada NKRI ulama apa bukan? Ulama apa bukan? Saudara-saudara, umat Islam yang berjuang ini bangsa, betul. Umat Islam yang berjuang untuk ini negara, betul. Umat Islam yang berjuang melawan para penjajah, betul. Jangan kalian ragukan kesetiaan kami kepada NKRI. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih rela mati, tidak ada yang lebih rela menderita, yang lebih rela susah, yang lebih rela sakit untuk bangsa dan negara selain dari para ulama dan para santri, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kata mereka, Ustadz Abdul Somad harus cium bendera merah putih. Ormas Hindu Bali, goblok, jangan kalian ajarkan kami tentang merah putih. Merah putih bukan cuma kami cium di comor kami, tetapi merah putih hidup abadi di dalam hati kami, umat Islam Indonesia. Terus yang ketiga, kata mereka, Ustadz Somad boleh ceramah di Bali, tapi tidak boleh menyebut kata-kata kafir. Gak boleh ada sebutan kafir. Saudara-saudara, penyebutan kata kafir yang bilang bukan ustaz, yang bilang bukan kiai, yang bilang bukan nabi, yang bilang bukan rasul, yang bilang Allah di dalam Al-Quran, di dalam berbangsa, di dalam bernegara, tidak ada istilah kafir. Kita dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Kristen, dengan Katolik saudara, tetapi saudara sebangsa, tetapi saudara setanah air, betul? Tetapi jikalau dalam akidah, jikalau dalam agama selain daripada umat Islam, bagi kami orang-orang Islam di dalam Al-Quran selain daripada Islam, maka adalah kafir. Mufradnya kafir, jamaknya kufar. Kalau kalian nggak mau disebut kafir, ya masuk Islam, betul? Bukan cuma kita, mereka juga punya sebutan untuk kita yang tidak ikut agama mereka. Contoh, Buddha. Agama Buddha yang bukan ikut, yang selain daripada agama Buddha, Hindu, Kristen, Muslim, apa Islam. Bagi Buddha, kita adalah Abrahmacharya Fasa. Itu sebutan mereka. Jadi yang berada di luar Buddha, bagi si Buddha ini, kita ini yang berada di luar agama Buddha adalah Abrahmacharya Fasa. Bagi si Hindu yang berada di luar agama Hindu, bagi mereka adalah Maitra. Jadi Buddha, Kristen, Islam yang di luar Hindu, orang-orang Hindu menyebut kita Maitra. Orang-orang Kristen di luar Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Islam, bagi mereka kita disebut adalah domba-domba tersesat. Nah, kita menyebut mereka yang di luar Islam adalah sebutan kafir. Jangan macam-macam kalian hinakan para ulama kami. Jangan kami umat Islam selama ini toleran, rahmatan lil alamin. Yang kalau kamu lihat ada spanduk bentar lagi ini, banyak spanduk-spanduk yang tidak Natal, hormati yang Natal. Itu betul, kami yang tidak Natal memang harus menghormati orang Kristen yang Natal. Tapi bagaimana cara menghormati? Cara menghormatinya bukan dengan ikut Natalan dalam gereja. Cara menghormati bukan dengan mengucapkan selamat Natal, bukan itu cara menghormati, bukan itu cara toleransi. Toleran kepada mereka yang Natal, tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu kegiatan mereka, tidak merusak gereja mereka. Kita melakukan dinukum waliyadin. Agama kami, agama kamu, kami tidak usik kamu jangan usik kami. Itu toleransi, saudara-saudara. Nanti kalau hari raya Nyepi, yang tidak Nyepi hormati yang Nyepi. Betul, mereka orang Hindu yang Nyepi harus kita hormati. Tapi kalau udah bulan Ramadan kok kebalik,
Ini otak-otak yang bikin spanduk ini kebalik, saudara-saudara. Kebaliknya bagaimana? Yang puasa tolong hormati yang tidak puasa. Kok jadi goblok begini orang yang bikin spanduk ini? Hah? Jadi yang toleran hanya kita saja, umat Islam. Iya. Jadi hukum itu tajam hanya untuk umat Islam saja. Jadi hukum itu tajam hanya untuk ulama saja. Jadi hukum itu tajam hanya untuk habaib dan kiai saja. Kami umat Islam ini toleran. Kata Rasul, mukmin itu bagaikan emas. Mathalul mu'min mathalu sabilatut tahab. Perumpamaan orang mukmin bagaikan emas. Kamu tahu emas? Emas itu berkilauan, emas itu menawan, emas itu indah dipandang, emas itu lembut, emas itu dingin. Tapi jangan coba kamu macam-macam. Walaupun itu emas enak dipandang, walaupun itu emas menawan, walaupun itu emas mewah, itu emas indah, jangan coba-coba kamu tiupkan api. Inna nafahat alaiha ahmarat. Itu emas yang menawan tadi, kalau engkau tiupkan api, itu emas akan memerah, saudara-saudara. Begitu juga kita umat Islam. Kita umat Islam berakhlak, kita umat Islam beradab, kita umat Islam rahmatan lil alamin, kita umat Islam dingin, kita umat Islam toleransi. Tetapi jangan kalian coba-coba ganggu ulama kami, jangan kalian coba-coba jatuhkan harga diri ulama kami, jangan coba-coba kalian usir ulama kami, jangan coba-coba kalian tangkap ulama kami. Kalau kalian macam-macam dengan ulama kami, maka kami umat Islam akan memerah bagaikan emas yang ditiup api, rela hancur dan binasa demi harga diri para ulama-ulama kita. Saya tanya, umat Islam rela hancur demi Islam, rela binasa demi para ulama? Allahu Akbar. Yang terakhir, saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang melawan penjajah Israel. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Saudara-saudara, 50 tahun sudah saudara-saudara kita di Palestina mereka berjuang melawan Israel. Saudara-saudara, Israel datang gak bawa pakaian. Orang-orang Israel laknatullah datang gak pakai sendal. Mereka datang cuma modal badan, datang ke Palestina. Mereka diterima dengan tangan, dengan lapang dada oleh rakyat Palestina. Tetapi lama-lama mereka mulai menjajah Palestina. 50 tahun rakyat Palestina berjuang demi kemerdekaannya. Udah ratusan ribu orang-orang yang mati syahid, ribuan anak-anak kecil yang wafat, ribuan para wanita-wanita yang wafat. Saudara-saudara, jikalau kalian, wanita-wanita kalian berdandan pakai bedak, wanita-wanita di Palestina dandanan mereka adalah debu-debu peperangan, saudara-saudara. Jikalau istri-istri kalian megangnya sendok dan garpu, wanita-wanita Palestina mereka mengangkat senjata. Jikalau anak-anak kalian bermain dengan mainan-mainan pada umumnya, anak-anak Palestina mainan mereka adalah sisa-sisa butiran-butiran peluru-peluru senjata. Saudara-saudara, kamu mau tahu arti keberanian? Kamu mau tahu apa itu keberanian? Kalau kamu pengen tahu arti keberanian, kamu lihatlah anak-anak kecil Palestina yang melawan tank-tank Israel, melawan ribuan serdadu Israel yang dengan senjata lengkap. Anak-anak kecil itu hanya bermodalkan batu di genggamannya, saudara-saudara. Kalau kalian mau tahu arti keberanian, lihatlah anak-anak kecil Palestina. Itu adalah arti keberanian. Al-Quds, Masjidil Aqsa, bukan hanya milik umat Islam Palestina saja, tetapi Masjidil Aqsa adalah milik seluruh umat Islam. Al-Aqsa, Al-Quds adalah lambang kehormatan, lambang kesucian, simbol perjuangan, arti daripada perjuangan melawan kezaliman. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid itu ini, yakni Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, yakni Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Kita pergi ke Masjidil Haram untuk pergi haji, kita pergi ke Masjid Nabawi untuk ziarah ke makam Rasulullah, dan tidaklah kita pergi ke Palestina, tidaklah kita pergi ke Al-Aqsa kecuali untuk berjuang di sana untuk memerdekakan Palestina dari tangan-tangan penjajah-penjajah
Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dengan sombongnya Presiden Amerika Donald Trump, dia berkata bahwasanya ketika di pertemuan Kongres Gedung Putihnya dia berkata bahwasanya mereka Amerika yang dipimpin oleh Donald Trump, dia mensahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Seluruh dunia Islam mengutuk, seluruh dunia Islam mengecam, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kami para santri-santri, beliau-beliau para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, kami meminta kepada pemerintah Indonesia agar dengan tegas memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Betul? Saudara-saudara, ini negara Indonesia ketika kita merdeka, negara yang pertama kali mengakui, mendukung kemerdekaan Indonesia dua negara Islam, Palestina dan Mesir. Saudara-saudara, terus sekarang setelah kita merdeka, Palestina mereka sedang dijajah, kenapa kita biarkan? Oleh karena itu saya tanya, jikalau pemerintah tetap tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, kedubes Amerika biarkan apa hancurkan? Jawab yang keras, biarkan apa hancurkan? Biarkan apa hancurkan? Bukan apa robohkan? Siap robohkan kedubes Amerika, siap hancurkan kedubes Amerika. Terakhir, mari sama-sama kita bersumpah kepada Allah, ikuti semua kata-kata saya. Labbaika ya Palestin, labbaika ya Palestin, labbaika ya Palestin. Demi Allah yang memegang nyawa kami, wahai saudara-saudara kami, umat Islam Palestina, kami bangsa Indonesia, kami umat Islam Indonesia, dengan ini kami bersumpah demi Allah, selama Israel masih menjajah Palestina, selama Palestina belum merdeka dari tangan Israel, laknatullah, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu juga kami bangsa Indonesia, kami umat Islam Indonesia akan tegak berdiri, akan mundur walau satu langkah, berjuang bersama-sama demi kemerdekaan Palestina. Bapak kami, ibu kami, anak kami, istri kami, harta kami, nyawa kami, darah kami, hidup kami, mati kami menjadi tebusan demi kemerdekaan rakyat Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaika ya Palestin, labbaika ya Palestin, labbaika ya Palestin. Yang terakhir, saudara-saudara, saya tantang itu orang-orang yang kemarin nolak Ustadz Abdul Somad. Kalian kalau berani jangan dalam kandang, betul? Kamu keluar dari Bali, nyebrang ke Banyuwangi. Kamu nyebrang ke Banyuwangi, kamu nggak apa-apa, mau 5 orang, 10 orang, minimal 20 orang, jangan lebih. Kalau 20 orang lebih kalah saya. Minimal 20 orang. Kamu pergi ke Banyuwangi nyebrang, saya dari Bogor datang sendiri. Kita berantem satu-satu. Kita lihat siapa yang mati, saya atau kalian yang nanti akan mati. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai, siap berdarah demi bangsa, siap hancur demi
Indonesia siap binasa demi Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, alhamdulillah pondok pesantren udah jadi bangunannya 3 tingkat, tinggal finishing saja. Oleh karena itu sebelum saya tutup, saya harapkan kepada seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala.